baju orang mahal-mahal, tapihnya aja yang harga 5 juta dia tak punya, tapi dia tidak kepingin, enak sarung biasa. Saya ada kawan memesankan sarung yang mahal tuh, ya pakai online, ikutlah juga mesan. Ini kalau yang bagus 900.000 harganya, cuman ada cacat dikit jadi 500, ikut mesan, hendak tapi mahal. Sakalnya dibaca persyaratannya banyak, tidak boleh menyuci pakai sabun, tidak boleh berkicap, tidak boleh menjemur di matahari. Aduh, banyaknya pantangnya. Duduk sembarangan tidak boleh, tapas pakai sabun, soalnya buruk pada tapi yang murah. Ada orang pakai lagi, ada di rumah. Lebih buruk lagi kalau tapi kita yang biasa nih, sarung biasa nih, hendak sebungkusan ringsur deh bapak. Tapi kalau kain mahal kasih sebungkusan, buruk pokoknya. Digantung mendadai harus pakai kayu, nanti di bawahnya kasih kayu dikencang. Kalau dia tak ludut karena dia boleh digusok. Kalau digusok nanti kubas, banyak pantangnya. Nah, daripada banyak pantang, bagus yang murah-murah, enak, duduk di warung nyaman. Kalau tapi mahal tuh payah, duduk pun paksa nyapu-nyapu dulu. Enak yang bagus nih lah, enak tarung biasa nih lah, sambil melap meja duduk deh bapak. Kalau mahal, aduh dilap dulu meja, banyak gawian. Bagus yang ada tuh sambil melap ngepel lantai, tidak apa-apa lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, berkata oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma min abdin razaqahullahu asyra khisalin illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak adalah bermula seorang hamba yang memberi anugerah akan itu hamba oleh Allah, dianugerahi Allah, diberi oleh Allah 10 macam perkara, illa waqad naja minal afati wal ahad kulliha, kecuali sungguh selamat ia abad, ia hamba, daripada beberapa bencana dan beberapa kerusakan. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang 10 ini sudah Allah anugerahkan kepada kita hambanya, maka selamat dia daripada bencana dan kerusakan-kerusakan. Wasara fi darajatil muqarrabin, dan menjadi ia itu hamba pada derajatnya orang-orang yang muqarrabin minallahi ta'ala,
orang-orang yang dekat daripada Allah Ta'ala. Kalau 10 ini ada, maka terhitung kita hamba yang selalu muqarrabin minallah. Kemudian yang kedua, wanala darajatal muttaqin, dan memperolehlah yaitu hamba akan pangkat, akan derajatnya orang-orang yang bertakwa. Orang derajatnya orang-orang bertakwa itu ya selalu ia meninggalkan keinginan-keinginan nafsunya dan menjauhi segala larangannya. Tingkatan orang bertakwa itu letaknya di dalam surga. Maka kalau 10 ini ada, kita nanti bisa tergolong kepada orang muqarrabin, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah di hatinya. Kemudian dapat pula pangkatnya orang-orang yang bertakwa, ya tempatnya di dalam surga. Awaluha, bermula yang awalnya, yang paling pertama yang Allah anugerahkan kepada itu hamba, sidqun daimun, yaitu benar yang terus-menerus. Dalam keadaan bagaimanapun dia selalu benar, dia selalu jujur. Nah, di samping itu, di samping dia jujur yang terus-menerus, tapi ma'ahu qalbun qani'un, besertanya hati yang rida bil qismati, dengan pemberian Allah. Hatinya menerima apa yang diberi oleh Allah setelah dia berlaku benar, berlaku jujur. Karena tidak semua orang suka kalau kita jujur dalam satu masalah. Tidak semua suka. Maka ketika orang tidak suka, hati kita menerima saja. Inilah pembagian Allah sudah. Kada usah sedih yang menimbulkan timbul penyakit hati. Fasidaqul lisan awwalus sa'adah, maka bermula benar lidah itu awal kebahagiaan. Awalnya bahagia itu benar. Apabila kita ini selalu benar dalam bercakap, awal kebahagiaan. Kita tidak pernah berbohong, maka awal kebahagiaan. Maka kalau bisa, anak pun jangan dibohongi, jangan dilajari berbohong. Ya. Kadang kita ini bisa melajari anak berbohong dengan lagu-lagu. Kadang menimbang anak, pok amai-amai katanya. Bilalang kuku-kuku, batapu adik pandai, diupah air susu, susunya lemak manis, santan kelapa muda. Itu kan membohongi kan? Mana ada bersantan kelapa muda? Isinya kayak hingos cuman. Kalau terai kelapa muda atau peras ada santannya, ada. Ini santan kelapa muda, mana ada? Yang ada kelapa tua. Nah, kan membohongi itu. Nah, kadang anak dibohongi, dibilang ada kucing lah, biar dia cepat tidur. Nah, itulah kalau kita mendidik anak selalu dibohongi, nanti kalau kita tuha, nanti kita dibohonginya pula. Karena kita dah ngajarkan begitu. Makanya anak itu anugerah Allah sekaligus titipan amanah. Anak tuh kalau masih kecil hiburan, kalau sudah besar jadi kawan. Bila sudah kita tuha, dia pula yang ngatur kita. Kalau dia masih kecil, kita yang ngatur. Hiburan ramai kalau anak tuh ada umur 2 tahun, 3 tahun masih ramai, berlari sana berlari sini. Dia angkat dikencinginya, tidak marah. Alhamdulillah dapat rezeki. Kencingi anak orang pula tuh. Juga kalau suaminya ngencingi marah, ya tidur di kasur kencing, suami marah. Tapi kalau cucunya ngencingi dia, ketawa dia, malah
alhamdulillah dapat rezeki. Kenapa? Lah anak hiburan. Nanti kalau sudah tua, sudah besar jadi kawan. Anak tuh bujangan dah jadi kawan. Kadang baju bergantian, sarung bergantian. Kadang bapaknya pakai sarung anaknya, anaknya pakai sarung bapaknya. Jilbab bergantian. Yang mana jilbab mamanya, mana jilbab anak tak tahu lagi. Listip gantian. Kata anaknya, mana mak listip saya? Nah, mama dipakainya listip saya. Lah, kata mamanya, kau juga pakai bedak mama kemarin. Bertengkar dia jadi kawan. Nanti kalau sudah tua, dia yang jadi orang tua kita pula, dia yang mengatur kita, dia yang merawat kita. Kalau kita kasar, lagi merawat anak, nanti takut kalau sudah tua nanti kasar dia merawat kita. Kenapa? Karena kita ngajari, dibohongi anak dari kecil. Nanti sudah tua kita dibohonginya pula. Nah, maka awal bahagia itu jangan berbohong. Apapun alasannya harus benar, jangan berbohong. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit benarnya, pasti sedikit kawannya. Orang tidak ngawani. Boleh berbohong tapi untuk kebaikan. Ya, orang nanya, tahu tak kau kisahnya? Tak gitu. Kenapa? Kalau tahu nanti dikulik orang kita. Maka kalau kita membuka kisah, nah mengulik aib orang. Jadi bilanglah tak tahu, padahal tahulah. Cuman nanti kalau kita sebutkan, ini nanti tercuring malu orang. Nah, itu berbohong untuk itu lain. Ini berbohong yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau itu kan ada manfaatnya untuk menyelamatkan orang. Satu. Kemudian yang kedua, anugerah yang Allah berikan. Kita akan dapat derajat orang-orang yang bertakwa. Sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Yaitu sabar yang sempurna, besertanya hati yang selalu bersyukur. Syukur yang terus-menerus. Dapat ujian, dia sabar dan bersyukur. Bagaimana supaya kita bersabar dan syukur? Kata Guru Mu'az, guru sekumpul berpesan, yang diingat itu nikmat saja. Jangan mengingat bala, supaya sabar dan bersyukur. Tangan sakit, sabar. Tapi hati bersyukur. Untung cuma tangan, kaki bagus saja, mata jelas saja, kuping jelas saja pendengaran. Jadi sabar sakitnya tangan, bersyukur dengan yang masih sehat. Itu namanya sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar, jadi kita tidak sedih karena masih ada teman yang sehat. Orang tidak suka dengan kita, sabar ya. Tapi bersyukur masih ada orang yang suka dengan kita. Sabar ketika dicela orang, tapi bersyukur masih ada orang yang tidak mencela kita. Jadi kita tidak marah dan kita tidak sombong. Macam mana mau sombong, orang tak suka dengan kita. Tapi untuk apa kita sedih? Masih ada orang yang suka. Biarlah dia tak suka dengan kita, tapi kan masih ada orang yang suka dengan kita. Nah, begitu orang suka dengan kita, jangan sombong. Kenapa? Ada orang yang tak suka. Jadi begitu orang tidak suka dengan kita, sabar. Lalu bersyukur, karena masih ada yang suka. Jadi hidup ini aman. Jangan sedih begitu orang mencela kita. Tapi kita tetap bersyukur. Tidak semua orang mencela kita. Itu anugerah. Kalau bisa begitu. Sabar
tangan sakit sebelah, bersyukur yang sebelah masih sehat. Sebab kalau kedua belahnya berjalan terpelicit kaki kanan, sabar, tapi masih bersyukur cuman kaki kanan. Sebab kalau kaki dengan tangan sekalian, nah macam mana? Untung cuman kaki, masih bersyukur. Ada sisa yang sehat masih ada, maka bersyukur kita, berterima kasih. Kalau istri marah-marah, jangan mandang marahnya, jangan mengingat dia itu marah. Yang diingat, nah dia banyak berjasa dengan kita, terima kasih kita. Mengandungkan anak kita 9 bulan, melahirkan anak kita, merawat anak kita, itu kebaikannya. Walaupun hari ini dia marah, cintongnya terbang sih kok di bantainya, mangkok terbang di luar jendela, tembus ke rumah kawan di sebelah, marah nian dia dengan kita, habis lemparkannya karena ada berita-berita burung bahwa kita ini kawin lagi. Ngamuk dia, tidak masalah, biarkan dia. Jangan ingat dia itu marah. Yang ingatnya apa? Dia pernah baik dengan kita, terima kasih kita. Dia mengandung anak kita, melahirkan anak kita. Nah begitu pula istri. Kalau suaminya ngomel, marah-marah, jangan diingat marahnya. Ingat dia sudah banyak menolong kita, kerja nafkahi kita, melindungi kita. Nah enaklah tuh, sabarlah tuh kita, karena masih ada kebaikannya. Jangan mandang keburukan. Sebenarnya dalam seminggu itu dia marah sekali cuman, yang lain itu kan lembut lah. Entah kenapa dia marah, mungkin salah kita, masak sayur kemasinan, marah dia, kurang hati-hati, ya si ngerumpi terus di rumah sebelah, sayur ditinggalkan, kayak bubur sayur, marah dia. Semalam dia udah marah, dalam sehari itu paling setengah jam dia marah, yang lain kan tidak. Berarti yang diingat, yang idaknya, jangan yang setengah jam marah itu. Nah, itu bisa bersyukur hidup, sabar dan syukur. Kalau kita menghadapi bala, yang diingat bukan balanya, tapi yang diingat yang nikmatnya. Kaki terpelicuk, tidak apa-apa, sabar saja. Bersyukur kita, baru sekarang terpelicuknya. Umur sudah 60 tahun baru terpelicuk. Berarti dari umur sehari kemarin sampai 60 tahun kan sehat. Artinya lama sudah kita menikmati sehatnya. Baru ini terpelicuk, ini pun kan tidak selamanya. Kalau diurut nanti mudah-mudahan bisa kembali. Nah, adik saya jatuh. Nih retak pegelangannya, dibawa ke rumah sakit di Kati Jambi, harus dioperasi. Nah, adik saya kan tidak mau dioperasi. Saya bilang kalau tidak mau dioperasi, untuk apa lama-lama di sini? Balik aja lah. Saya jemput pakai mobil. Ya dari kesehatan kan tidak boleh dibawa balik, karena ini kan serius sakitnya. Pakai tanda tangan, bertanggung jawab. Diurut, alhamdulillah sembuh. Tapi pingkok, agak pingkok. Aku tanya, saya pas ceramah di Pulau Palas Tembilahan, sambil berjalan saya nanya, bagaimana tangannya? Alhamdulillah katanya, tidak lagi, ngilu dikit, tapi agak pingkok. Saya bilang tidak apa-apa pingkok, kan lama sudah menikmati yang lurus. Sesekali pingkok tidak apa-apa lah. Soalnya aku berjalan terpelicuk kakiku pulang. Nah, inilah ngeji orang namanya. Pokoknya kalau kita ngeji orang nih, awak kena, bisa mau kita pelicuk juga. Aduh, aku pikir mudahan jangan pingkok kakiku nih. Kalau pingkok iya ada, taruh aku berurut. Tidak boleh ngeji orang kena musibah nih, bisa ketularan. Pas lisanak antakula, peliharalah lidahmu bahwa engkau berkata, annal bala muwakkalun bil mantik, sesungguhnya bala selalu datang
seiring dengan cakap. Maka cakap hati-hati, jangan ngejek kawan. Kalau awak juga, nah, aku tadi kan bergurau cuman, apa-apa lah kata kau pingkok, biasalah. Lama juga sudah yang lurus. Sekalinya kaki kau nak pingkok pula. Nah, sampai sekarang pula tangan sebelah kada bisa ngangkat. Nah, biarlah. Jangan ngingat itu. Ngingat berapa lama sudah kita dikasih nikmat enak tuh. Baru sekarang diambil Allah. Jadi kalau sudah tua, penyakit banyak, yang diingat masa muda. Alhamdulillah masa mudaku enak aku. Makan tidak berpantang. Sekarang sudah tua, banyak pantangan. Yalah sabarlah. Tua pang sudah. Makan kambing kada boleh lagi, tapi tidak apa-apalah. Sudah puas juga makan kambing waktu muda. Ada masalah. Lalu sabar, bersyukur sudah. Pernah diberi Allah nikmat bebas makan. Walaupun sekarang ini sudah mulai banyak pantangan. Tak masalah. Sabar, syukur, syukur, sabar. Karena orang tua mesti begitu. Makanya kita perhatikanlah. Orang-orang tua itu sabar-sabar dia. Karena dia sudah menikmati nyaman, sudah bersyukur dia. Duduk dia di kasur, banyak penyakit, santailah dia. Ini sudah janji, ini sudah kita sanggupi katanya. Tidak apa-apa katanya. Kita sudah berjanji pang kemarin, kita sudah menyanggupi. Dari kandungan kita sudah dijanjikan sudah. 4 yang bakal ditakdirkan kepada kita sudah kita sanggupi. Umur sampai di mana sudah kita sanggupi sudah. Jadi kada usah diresahkan hidup nih kata orang tua dah. Kita dah nyanggupi. Aku nih hidup umur umpama 80 tahun sudah aku sanggupi. Sekarang umur baru 72. Penyakit sudah tumpang tindih, berarti 8 tahun lagi uyuhnya. Ada apa? Sudah disanggupi. Rezeki kau kayak gini, selama hidupmu makan cabai rawit sepikul, makan gula 2 pikul, makan sayur 6 pikul, sudah disanggupi. Apabila sudah habis jatah, tidak boleh makan lagi. Kita jatah makan daging cuma sepikul. Waktu muda banyak makan daging. Sih makan daging terus kemana-mana. Ada orang kenduri kambing hantamnya juga. Ada orang kenduri daging makan juga. Awak jatah sepikul cuman. Nah jatah habis. Umur masih ada. Umur kita 80 tahun. Umur 40 tahun sudah habis sepikul. Tidak boleh makan lagi. Apabila makan korupsi. Kalau korupsi dapat hukuman. Apa hukumannya? Kepala pening dirawat 2 hari di rumah sakit. Ngapa? Alatin si naik. Macam mana? Jadi kalau ditanya orang, ngapa tidak makan kambing? Jatahlah habis. Jangan pula, kenapa makan tidak makan kambing? Aduh, tinsi tinggi. Mana tinggi tinsi? Tinsi 120 juga ya. Cuman kalau dimakan naik. Nah, berarti kan ketika kita belum makan kan belum tinggi lagi. Nah, begitu kita makan naik. Kenapa? Karena jatah kita habis. Kenapa ngambil jatah orang? Lalu dapat hukuman. Balik ke rumah pening kepalanya. Besok dengar berita di rumah sakit. Malam kedua kritis. Malam ketiga mati. Biasa korupsi. Hampir orang. Korupsi terus. Pecat lagi nya. Karena pecat malaikat. Tidak boleh hidup lagi. Mati. Maka kita kalau sudah Tuhan nih. Jangan korupsi lagi. Apa pantangan? Tinggalkan. Ini Tuhan ada masih. Kata dokter, kau jangan makan kacang. Sikit cuman katanya. Sikit tuh kacang juga namanya. Kambuh asam urat. Kata dokter, Pak, jangan makan daging lagi Pak ya. Berbahaya Pak. Alah katanya bukan dokter Tuhan. Yang ngatur hidup Allah. Makannya mati nih kan. Ada masih. Jatah habis. Rezeki sudah ditentukan, umur sudah ditentukan. Nah, bahagia, celaka pun sudah ditentukan. Jadi kalau rezeki kita ada, adalah. Kalau rezeki kita ditakdirkan pada masa lalu, perjanjian kita tidak sugih, bagaimanapun kita berusaha, tidak mau sugih. Musim pinang mahal,
pingin dia berkebun pinang, dia agak bagus ekonomi, tanam pinang 16 hektar dia nanam. Soalnya berbuah lebat-lebat, pas pinang kan berharga 2000 sekilo. Nah, kan dia jadi sugih. Padahal menurut hitungan sugih itu. Kenapa? Kebun pinang 16 hektar, buahnya lebat. Waktu dia menanam harga pinang harga 21.000. Sekali sudah berbuah tinggal 2.000. Memang sudah takdirkan sugih. Sekalinya yang mahal sawit. Pinang dia ada berharga. Tebangnya sawit itu tebangnya. Tanamnya pinang ditebangnya, tanamnya sawit. Sekali sawit buahnya lebat, sawit pulang ada berharga. Kelapa yang mahal, tebangnya pula sawit, tanamnya kelapa. Kelapa berbuah lebat, pas pula kopi yang mahal, kelapa ada berharga. Tebangnya lagi kelapa, tanamnya kopi. Pas kopi buahnya lebat, harganya mahal, pas dia yang mati. Malah sudahlah, takdir kada sugih, sudahlah. Dah janji sudah macam mana? Ada aja halangannya, tidak bisa. Tapi kenapa kita bekerja nambah pahala? Kenapa kita berdoa nambah pahala? Karena kita tidak tahu takdir kita ini bagaimana, maka selalu mengharap, berdoa, bekerja. Namun begitu sudah dapat, inilah takdir untuk saya. Sabar, bersyukur masih ada. Nah, jadi di zaman Bani Israel, Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel. Kata Allah, sampaikan kepada umatmu, kalau umatmu itu nanam padi, lalu padinya buahnya semua hampa, itu pun umatmu itu wajib bersyukur, kata Allah, kepadaku dan sabar. Kata nabinya Bani Israel, ya Rabb, bagaimana nak bersyukur? Kalau sabar mungkin bisa, tapi nak bersyukur dapat padi buahnya semua hampa, di mana bersyukurnya? Kalau sabar ialah sabar hai, cuman bersyukur di mana jalan syukurnya? Kalau dia buahnya ada sekaling yang berisi, 500 kaling yang hampa, sabar 500 kaling hampa, bersyukur masih ada yang bagus sekaling, wajar. Ini semua hampa, apa yang disyukuri? Lalu dijawab oleh Allah, bersyukur dia karena aku masih ingat kepadanya. Kenapa? Karena dia nanam padi, ku kasih hidup, sudah hidup, berbuah, walaupun buahnya hampa, berarti aku masih ingat dengan dia. Nah, bersyukur hamba itu karena Allah ingat masih dengan kita, walaupun buahnya hampa, bersabar, tapi bersyukur Allah masih ingat dengan kita. Nah, jadi bagaimanakah kehidupan nih? Ujiannya sabar, bersyukur kita masih diingat Allah, bisa menghirup udara, masih bisa hidup, bisa bernapas, hitung-hitung nambah amal ibadah. Sabar, syukur, syukur, sabar. Kemudian lagi yang ketiga, fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga, fakir yang terus menerus. Kita ini berhajat yang terus menerus kepada Allah. Ma'ahu zuhdun hadirun, tapi besertanya zuhud yang hadir. Artinya hatinya berpaling dengan dunia. Dia fakir, tidak punya apa-apa, tapi hatinya pun tidak kepingin juga apa-apa. Karena kepingin juga, tidak ada tergiur juga dia dengan dunia. Dan kebetulan dia memang tidak punya, dan hatinya pun kaya aja, tidak punya ada apa-apa, entah apa juga. Rumah mewah tidak punya, tapi dia tidak kepingin. Kendaraan orang mewah-mewah dia tidak punya, tapi dia kepingin. Baju orang mahal-mahal, tapihnya aja yang harga 5 juta dia tak punya,
tapi tidak kepingin enak sarung biasa. Saya ada kawan memesankan sarung yang mahal tuh, ya pakai online, ikutlah juga mesan. Ini kalau yang bagus 900.000 harganya, cuman ada cacat dikit jadi 500. Ikut mesan, hendak tapi mahal. Soalnya dibaca persyaratannya banyak. Tidak boleh menyuci pakai sabun, tidak boleh berkicap, tidak boleh menjemur di matahari. Aduh, banyaknya pantangnya. Duduk sembarangan tidak boleh. Tapas pakai sabun, soalnya buruk pada tapi yang murah. Ada aku pakai lagi, ada di rumah. Lebih buruk lagi kalau tapi kita yang biasa nih, sarung biasa nih, hendak sebungkusan ringso ada bapak. Tapi kalau kain mahal kasih sebungkusan, buruk pokoknya. Digantung mendadai harus pakai kayu, nanti di bawahnya kasih kayu dikencang. Kalau dia tak ludut karena dia boleh digusok. Kalau digusok nanti kubas, banyak pantangnya. Nah, daripada banyak pantang, bagus yang murah-murah, enak, duduk di warung nyaman. Kalau tapi mahal tuh payah, duduk pun paksa nyapu-nyapu dulu. Enak yang bagus nih lah, enak sarung biasa nih lah, sambil melap meja duduk deh bapak. Kalau mahal, aduh dilap dulu meja, banyak gawian. Bagus yang ada tuh sambil melap ngepel lantai, tidak apa-apalah. Duduk sini berkisut, ke sini pula bersih lantai. Kalau yang mahal banyak pantangan, kalau banyak pantangan samalah. Jadi kita tidak usahlah, ada pakai, tidak ada, tidak masalah. Nah, itu namanya hatinya zuhud. Yang model begini nih, orang fakir yang begini nih, yang doanya sangat mustajab. Yang sangat mustajab karena hatinya tidak keluh kesah, hatinya tidak gelisah, hatinya zuhud. Zuhud itu artinya hati berpaling dengan dunia. Ada dengan tidak ada itu sama aja, sama perasa. Ketika kita menjadi orang berada, kita tidak sombong. Menjadi orang fakir, kita tidak kecil hati, santai, tidak usah minder kita. Kadang kita ini kalau sudah miskin, kadang-kadang tidak berani bergabung dengan orang sugih. Untuk apa tidak berani? Biasa aja. Naik ke rumah orang sugih, ngeri. Apa ngeri? Silau katanya, aku naik ke rumah orang sugih. Apanya silau? Aku bilang silau lah kalau lampunya nyarap. Kalau lampunya kirip, mana silau? Jangan mandang lampu. Naik ke rumah orang sugih, jangan mandang lampunya. Ada silau tuh. Kalau lampu yang dipandang silau lah. Jadi kita tidak tergabung orang sugih, ala biasa aja. Tergabung yang miskin, biasa aja. Karena hati kita sugih miskin sama aja. Yang penting kedekatan diri kepada Allah. Jadi orang sugih bersyukur, jadi orang miskin sabar. Nah, kalau bisa begitu, apa katanya? Kata Nabi, ya ma'saral fuqara a'tullaha arida. Berilah olehmu kepada Allah sifat rida min qulubikum, daripada hati-hati kamu. Kalau kita nirida, begitu tidak punya apa yang dipunyai orang, maka tazfaru bisawa bipakrikum, memperoleh oleh kamu sekalian dengan pahala fakirnya kamu. Konal pahalanya fakir itu. Asal kita ini rida, sabar kita, beri sifat senang hati, di hati senang aja fakir, maka dapat pahala. Wa illa pala, jika hidupnya resah gelisah, mengeluh terus, maka tidak dapat pahala fakir tadi. Maka pahala fakir itu katanya nanti di akhirat masuk surga. Orang yang tidak fakir berkata, kenapa tidak aku saja yang fakir kemarin? Nah, jadi hati tetap berpaling kepada dunia sekalipun tidak ada. Kata sebahagian ahli hikmah, istirna'uka anisyai'i khairun minastirna'ika bihi. Merasa kaya hati
ketika tidak ada sesuatu itu lebih baik daripada merasa kaya hati adanya sesuatu. Tenang hati ketika tidak punya lebih baik daripada tenang hati waktu punya. Dia wajarlah tenang punya. Kalau kita tenang tidak punya, bagus kita daripada orang yang punya. Maka kita tatalah hati agar kita ini selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.